dan Radio Roja. Ya, atau ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mentaati beliau, itu menjadikan Allah yang menurunkan Al-Kutub itu ridho. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat Roja yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda pada kesempatan Sabtu siang hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan Sabtu siang hari ini kita kembali bersama di dalam saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam, yang insyaallah akan membahas kajian bertemakan tentang Syarah Al-Manzumah Ar-Ra'iyah fi As-Sunnah karya Syekh Imam Az-Zanjani rahimallahu taala, dengan syarah Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala, yang insyaallah akan disampaikan dan dijelaskan oleh guru kita, yaitu Ustadz Abdurrahman Thayyib LC hafizahullah taala. Kajian ini merupakan kajian berisi tentang kajian kumpulan bait-bait syair tentang as-sunnah, tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Di akhir sesi nanti, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan pada kesempatan siang hari ini, Anda dapat bertanya baik melalui pesan singkat ataupun melalui layanan telepon di nomor 021-823-6543. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama simak pemaparan materi kepada Ustadz Abdurrahman Thayyib LC hafizahullah ta'ala. Kami persilahkan, falyatafaddal masykura ya Ustadz. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Manzumah Ar-Ra'iyah fi As-Sunnah oleh Imam Az-Zanjani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan
Warahmatullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mandhumah Ar-Ra'iyah fi As-Sunnah oleh Imam Az-Zanjani Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan akidah salaf sampai akhir hayat kita nanti. Dan karena masih suasana Lebaran, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bikhair. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan khatamkan, kita akan tuntaskan kajian Al-Mandhumah Ar-Ra'iyah fi Sunnah dengan syarah Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Kita sampai pada bait yang terakhir, yaitu bait yang ke-43 dan ke-44. Langsung saja kita baca ucapan Imam Az-Zanjani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada bait yang ke-43 beliau mengatakan, Fabillahi taufiqi wa amulu afwahu wa as'aluhu hifdhan yaqini minal ghiyar. Dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, aku memohon taufik kepada Allah dan aku berharap ampunannya dan aku memohon kepadanya penjagaan yang bisa melindungi diriku dari at-taghayyur, dari al-ghiyar, dari berubah kepada kebatilan, dari as-sabat, ketetapan kepada keraguan. Kemudian kata beliau pada bait yang ke-44, li'as ada bil fauzi al-mubini musabiqan ila jannatil firdausi fi salihiz zumar, agar aku bisa berbahagia dengan menggapai kesuksesan yang nyata dengan bersegera kepada surga Firdaus bersama rombongan orang-orang yang soleh. Ini sekali lagi dua bait terakhir dari Al-Mandhumah Ar-Ra'iyah fi Sunnah oleh Imam Az-Zanjani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sekarang kita baca syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Beliau mengatakan, khataman nazim hadhil mandhumata bihadzaini al-baitaini. Imam Az-Zanjani Asy-Syafi'i rahimahullah menutup kitab beliau Al-Mandhumah Ar-Ra'iyah dengan dua bait ini. Wa fihima at-tawajjuh ila Allah subhanahu bid-du'a wal isti'anati wa talabit taufiqi wa raja'il afiq. Yang kesimpulan secara global isi dari bait tersebut yaitu bahwasanya beliau di dalam kedua bait ini betul-betul menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah dan memohon taufik kepada Allah serta berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa su'alal hifdzi atau wa su'alil hifdzi wal wiqayati minat taghyir, dan memohon kepada Allah perlindungan, penjagaan dari berubah atau dari lin-plan atau dari mencela-menceli, terutama dalam bab al-aqidah. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada rahimani wa rahmukumullah, inilah yang selayaknya dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah, senantiasa menengadahkan kedua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul bergantung hati kepada Allah dalam suka maupun duka. Di dalam segala perkaranya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya yang sudah kita tiap kali kajian lewati dalam khutbatul hajat,
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Yang intinya betul-betul hati bergantung kepada Allah, memuji Allah, meminta tolong kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, meminta taufik hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia, la haula wala quwata illa billah. Karena kata beliau, fabillahi taufiki, bahwasanya yang bisa memberikan taufik kepadaku hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai isabati lil haqqi wa bulughi iyahu ghairu mutahaqqiqin illa bimadillah wa aunihi wa taufiqihi. Ucapan Imam Az-Zanjani, wa billahi taufiki, maknanya tidak mungkin aku tahu kebenaran, tidak mungkin aku sampai kepada kebenaran kecuali dengan pertolongan dari Allah, kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga tercantum dalam ucapan kita setiap hari, setiap salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini memohon taufik kepada Allah agar kita bisa berpegang dengan kebenaran, agar kita tahu al-haq. Sekali lagi, seorang muslim hanya berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha mencari kebenaran, jangan mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW yang sahihah dengan pemahaman para salafus saleh. Dia mempelajari kitab akidah salaf ashabil hadits. Namun tidak cukup hanya itu, harus dia betul-betul memohon taufik hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taufiqi illa billah. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 88, dan tidaklah taufik yang diberikan kepadaku kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa wahdahu al-muwaffiq wal mu'in wal hadi ila sawa'is sabil. Hanya Allah semata yang bisa memberikan taufik, yang bisa memberikan pertolongan, bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, namun Allah bisa memberikan hidayah taufik kepada siapa yang dia kehendaki. Yang bisa memberikan hidayah taufik hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, dialah Al-Hadi, yahdi man yasha, dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan ini juga di antara hikmah, kata para ulama, digandengkannya antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah, ya Allah, kami mohon pertolongan. Ya Allah, hanya kepada engkau lah kami beribadah, dan hanya kepada engkau lah, ya Allah, kami mohon pertolongan. Digandengkannya antara ibadah dengan isti'anah. Bahwasanya kita bisa beribadah kepada Allah, itu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa amulu afwahu. Dan kata Imam Az-Zanjani tadi, dan aku mohon kepada Allah ampunannya. Kata Syekh, ai arjullaha azza wa jalla an ya'fu anni. Dan aku berharap kepada Allah agar Allah mengampuni diriku. Wal afu huwa ghayatul matalib. Ampunan dari Allah adalah cita-cita tertinggi seorang hamba. Oleh karena itulah, setiap hari kita diajarkan oleh Nabi SAW zikir pagi dan petang. Di antaranya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afwa, ampunan, dan al-afiyah, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Faman afallahu anhu faza bi khairid dunya wal akhirah. Barang siapa yang Allah ampuni, maka dia telah menggapai kebaikan di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan ini wallahu ta'ala alam,
di balik rahasia atau makna yang tersirat dari makna istighfar selesai kita sholat. Rasul SAW selesai sholat fardu, pertama kali yang beliau ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Sebagaimana dalam riwayat Thauban radhiyallahu anhu. Kata Thauban radhiyallahu anhu, karena Rasul SAW idza insarafa min sholati istighfar salasa. Rasul SAW selesai sholat fardu, beliau istighfar 3 kali, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna yang tersirat dari istighfar selesai sholat, selesai ibadah, agar kita tidak ujub, agar kita merasa bahwasanya masih banyak kekurangan dalam diri kita. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di sini Imam Az-Zanjani di akhir atau penutup kitab ini, beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, ucapan Imam Az-Zanjani yang berikutnya, wa as'aluhu hifdzan, dan aku mohon kepada Allah hifdzan, penjagaan, perlindungan. Atlub minhu subhanahu an yaktubali hifdzan fi akli wa dini wa ibadati. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjagaku di dalam akal pikiranku, agamaku, dan juga ibadahku. Memohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mirip dengan zikir pagi dan petang tadi yang kita sampaikan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fa'ni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamin wa an shimal wa min fawqi wa a'udzu bika an uqtala min tahti. Ini sekali lagi doa yang selayaknya dipanjatkan setiap muslim pagi dan petang hari agar mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa as'alu hifdzan, aku mohon kepada Engkau ya Allah penjagaan, perlindungan, yakini minal ghiyab, yang bisa melindungi diriku, menjauhkan diriku dari al-ghiyar, perubahan, dari kepelin-pelanan, dari kemincela-mincelian. Ini juga yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ay minat taghyir wal murad taghayyurul hali minal istiqamah ila diddiha. Memohon kepada Allah penjagaan agar tidak berubah dari ahli sunnah kepada ahli bidah, dari istiqamah kepada penyimpangan, dari akidah sahihah kepada akidah yang al-batilah. Apalagi di akhir zaman seperti ini, banyak fitnah, asyubuhat. Seseorang terkadang awalnya di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, tegak di atas manhaj salaf. Namun, ya, qadarahullahu ta'ala, dia menjadi orang-orang yang menyimpang. Atau terkadang dulunya ahli sunnah menjadi pengikut dakwah salafiyah, namun terakhir menjadi mantan ahli sunnah, mantan salafi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi butuh seorang hamba senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fihi ad-du'a bis-sabat 'ala din was-salama minaz-zagh wad-dhalal wal-inhiraf. Di dalam bait yang ke-43 ini, dalam penutupan bait ya Mandhumah Ar-Ra'iyah ini, Imam Az-Zanjani mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa agar ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agamanya, agar selamat dari kesesatan, dari penyimpangan. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim yang sejati senantiasa tadi memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
namun dia juga berusaha untuk bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat istiqamah kata para ulama agar tetap di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj salaf. Yang pertama dengan betul-betul ikhlas dalam berakidah, dalam mengikuti manhaj salaf ini. Bukan sekedar ikut-ikutan, bukan naudzubillah min dzalik untuk mendapatkan urusan dari dunia. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Berapa banyak orang yang dulunya di atas akidah salaf, manhaj salaf, namun kemudian menyimpang dari ajaran salaf. Ini wallahu a'lam di antara sebabnya sebagaimana kata Rasul SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dhira' fa yasbiqul kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang hidupnya dulu awalnya sebagaimana penghuni surga, amalannya seperti amalan penghuni surga, sampai antara dia dengan surga selangkah saja. Namun takdir mendahulunya, dia pun mengakhiri hidupnya dengan perbuatan penghuni api neraka, dan dia pun masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka harus betul-betul mengoreksi niat untuk apa kita berpegang dengan akidah dan manhaj salaf ini. Harus betul-betul diikhlaskan lillahi ta'ala. Kemudian kalau kita mau istiqomah kata para ulama di atas akidah yang sahihah, harus terus continue, konsisten dalam belajar akidah salaf. Banyak kitab-kitab akidah salaf kita baca, kita pelajari, kita pahami, dan betul-betul kita pegang erat. Jangan pernah bosan belajar akidah as-salaf, apalagi di tengah fitnah syubhat. Banyak dai-dai yang menyimpang dari akidah salaf, maka semakin harus semangat belajar akidah salaf. Belajar kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, selesai pindah kepada kitab Syarh Sunnah misalnya Imam Al-Muzani atau Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari, dan masih banyak yang lainnya. Sekali lagi, kalau kita mau istiqomah di atas akidah salaf, terus pelajari akidah salaf sampai akhir hayat kita. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau istiqomah di atas akidah salaf, tadi banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang berikutnya juga, kalau kita mau istiqomah di atas akidah salaf, harus betul-betul kita selektif dalam menimba ilmu agama. Jangan belajar dari ahli syubhat, jangan belajar dari ahli bidah, baik yang dinamakan syekh ataupun ustadz atau apapun lah gelarnya. Harus betul-betul yang di atas akidah salaf, yang betul-betul konsisten di atas akidah salaf, bukan yang mencela-menceli, bukan yang sesat menyesatkan. Kemudian kalau kita mau selamat dari penyimpangan, harus juga kita selektif dalam mencari sahabat, karib teman dekat. Kata Rasul SAW, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang tergantung agama sahabat karibnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan, selektiflah salah seorang di antara kalian dalam mencari teman dekat, sahabat karib. Ini sekali lagi di antara kiat-kiat agar kita bisa istiqomah di atas akidah dan manhaj salaf. Kemudian kata beliau, "Tsumma yadhkur thamratat taufiq wal afwa wal hifdha wassalama minat taghayyur." Kemudian pada bait yang ke-44, Imam Az-Zanjani menyampaikan apa faedah buah dari istiqomah di atas akidah salaf. Kata beliau, li'as ada bil fauzi, agar aku bisa berbahagia, sukses, berhasil dengan kesuksesan yang nyata. Li'as ada bil fauzi al-mubin. Kemudian kata beliau, li'as ada bil fauzil mubin, ay li'akuna sa'idan binal fauzil mubin, wa huwal bayyin al-wadi al-zahir bin najah minan nar. Yaitu selamat dari api neraka, wa dukhul jannah yaumal qiyamah, dan bisa
masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 16, "Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka pada hari itu, pada hari kiamat, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Wa dzalikal fawzul mubin. Dan itulah kemenangan yang sebenarnya. Kemudian Allah juga berfirman, "Fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Dzalika huwal fawzul mubin." Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah masukkan mereka, masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Itulah kemenangan yang nyata. Surat Al-Jathiyah ayat 30. Wa fil ayatain dalilun ala annal fawzal mubin la yakunu illa bin najati minan nar wa dukhulil jannah. Di dalam kedua ayat ini terdapat dalil bahwasanya kemenangan, kesuksesan yang nyata itu tidak lain tidak bukan kecuali diselamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba ketika hidup di dunia, meskipun telah menggapai berbagai macam bentuk keberhasilan, jangan pernah ujub, ya. Dia harus mengejar kesuksesan yang abadi, yang sejati, yaitu meraih surga Allah dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kama yajma'u dzalika qauluhu subhana. Dan inilah yang Allah firmankan dalam ayat Ali Imran 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses, dialah orang yang menang. Dan ini sekali lagi tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan al-iman, at-tauhid, al-aqidah sahihah, dan al-amalu as-salih. Kemudian Imam Az-Zanjani mengatakan musabiqan ila jannatil firdaus, dan dia bersegera meraih surga firdaus. Fihi isyarah ila anna nailal fawz al-mubin yatatallabu minal abdi musabaqatan wa jiddan wa syihadah. Di dalam ucapan Imam Az-Zanjani ini terdapat isyarat bahwasanya meraih surga, meraih kemenangan itu harus dengan usaha, dengan al-jid, kesungguhan, dan dengan betul-betul berjuang, berkorban. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Tidak bisa dengan bersantai-santai begitu saja. Harus butuh pengorbanan, butuh as-sabr, apalagi dalam berpegang dengan akidah as-sahihah, berpegang dengan manhaj salaf, penuh dengan onak dan duri, penuh dengan caci makian, bulian, dijauhi oleh banyak manusia. Harus dengan as-sabr, hufatil jannatu bil makarih, surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, harus sabar. Surga mahal harganya, harus betul-betul sekali lagi butuh pengorbanan, butuh perjuangan, dan kesungguhan. Wa dzalika bisalahil i'tiqad wa husnil amal. Kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, meraih surga firdaus itu dengan akidah yang benar, bisalahil i'tiqad, dan dengan kebaikan amal perbuatan. Dia fawzan mubina, akan menggapai kemenangan yang sebenarnya. Waliyakuna min ahli jannatil firdaus, agar menjadi penghuni surga firdaus. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga firdaus. Fi salahiz zumar, dalam rombongan orang-orang yang soleh. Ai fi man yusakuna ila jannah afwajan, agar digolongkan termasuk orang-orang yang diarahkan ke dalam surga secara berombongan-berombongan, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 73,
Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, mereka dikiring, dibawa ke dalam surga secara berombongan-berombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allah mengatakan apabila mereka sampai ke dalam surga dan surga telah dibukakan pintu-pintunya, para penjaga surga berkata kepada mereka, kesejahteraan, keselamatan atas kalian, maka masuklah dalam keadaan ia baik, ia kekal abadi selama-lamanya. Wa nas'allaha an yukrimana wa iyyahu bidzalik bimani wa karamihi. Kata Syekh, kita mohon kepada Allah agar Allah memuliakan kita dengan meraih surganya tersebut dengan nik karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Dr. Abdul Razak hafizahullah taala menukil syarah dari Imam Az-Zanjani sendiri. Qala Az-Zanjani rahimahullah fi ta'liqihi ala hadzaini al-baitain. Imam Az-Zanjani menukil atau Imam Az-Zanjani mensyarah, menjelaskan dua bait terakhir dari kitab beliau ini. Beliau membawakan kisah atau cerita, kita baca rawi-rawinya atau sanadnya. Wa akhbarana Abdul Wahhab ibnu Abdullah ibni Umar al-Murri bi Dimashq. Qala akhbarana al-Qadi Abu Sulaiman Muhammad ibnu Abdullah ibni Zabar al-Hafidh. Qala akhbarana Ahmad ibnu Umar ibni Yusuf ibni Jusa al-Hafidh. Qala haddatsana Nu'aim ibnu Hammad al-Marwazi. Qala akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak. Qala sami'tu Sufyan ats-Tsauri yaqul sami'tu Mansur ibnu Mu'tamir as-Sulami yaqul. Jadi Imam Az-Zanjani membawakan riwayat sampai kepada tabi'in yang bernama Mansur bin Mu'tamir as-Sulami. Yaqul, berkata Mansur bin Mu'tamir as-Sulami, seorang ulama tabi'in, kana baini wa baina Ali ibni al-Husain ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu ikha'un wa mawaddatun wa ijtima'un fi talabil ilmi wa mudzakaratihi waqta kunna syababan bil Kufah. Ini kisah yang menarik dibawakan Imam Zanjani rahimahullah taala dari kisah Mansur bin Mu'tamir. Beliau berkata, dulu antara aku dan Ali bin Husain, putranya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Artinya Ali bin Husain cicitnya Rasulullah SAW. Kata Mansur bin Mu'tamir, antara aku dan antara Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ada persaudaraan, cinta, kasih sayang, dan kita seangkatan dalam menuntut ilmu agama ketika kami masih muda di negeri Kufah, di Irak. Falamma jara alaihim min qadarillahi ma jara wa raja'u ilal Madinah. Dan terjadilah apa yang telah terjadi, yaitu fitnah terbunuhnya Al-Husain, ayah dari Ali bin Husain tadi. Mereka pun keluarga Ali bin Husain pulang kembali ke kota Al-Madinah. Wa ata'asaf ala firaqi, dan aku merasa sedih atas perpisahan ini. Wala tariqa ila qasdi lil fitan al-mustabikah, dan tidak ada jalan untuk bisa pergi bersama mereka atau menemui mereka karena banyak fitnah yang sangat istilahnya ruwet. Falamma kana sanatis'in minal hijrah. Namun ketika tahun 90 Hijriah, sanahat li niyatun fil hajj, aku diberi kesempatan untuk berhaji. Fatajahaztu wa kharastu fil qafilah wa wasalna ila Arafah murahiqin. Aku pun bersiap-siap, kemudian aku pun keluar bersama rombongan untuk berhaji. Dan kami pun sampai ke Arafah meskipun sudah di akhir-akhir waktu petang hari.
Wa akhadna fi amril haji hatta farana min nusukina wa qadayna tafathana. Dan kami pun telah menyelesaikan ibadah haji selesai dari tahallul. Wan hadadna ila Makkah, maka kami pun pergi ke kota Makkah. Walaysa li hammun illa su'al an Ali ibn al-Husain wa tariq ila ru'yatihi. Dan tidak ada keinginan dalam diriku ketika sudah sampai di kota Makkah kecuali bertanya tentang keberadaan Ali bin al-Husain dan mana alamat tempat tinggal beliau, dan untuk melihat bertemu dengan beliau. Fakilali innau hajun. Ada yang mengatakan Ali bin Husain juga sedang berhaji. Fan sadatu ila manzilihi. Aku pun mendatangi rumah beliau. Faduliltu alaih. Aku pun diberitahu tentang keberadaan beliau, Ali bin al-Husain, cicitnya Rasulullah SAW. Wastadantu fa'adhinalih. Aku pun meminta izin untuk bisa masuk ke rumah beliau dan diizinkan untukku masuk. Padahal aku pun masuk ke rumah beliau. Fa'ida ibnuhu Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali qaidun fi jama'atin yudzakiruhum. Kemudian aku pun masuk dan menemui putra beliau, putra Ali bin Husain, yaitu Muhammad bin Ali bin Husain yang kunyanya Abu Ja'far. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saya berada, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bahas sedikit tentang nama-nama tadi, Muhammad bin Ali, bin Husain, bin Ali bin Abi Thalib. Ini keempat-empatnya ditokohkan oleh kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Mereka termasuk yang dikenal dengan istilah Imam 12, versi Syiah Rafidhah qatalahumullah. Namun perlu kita sampaikan di sini, mereka meskipun ditokohkan oleh Syiah Rafidhah, mereka ini berlepas dari Syiah Rafidhah. Mereka bukan dari Syiah Rafidhah. Mereka sangat benci kepada Syiah Rafidhah. Mulai dari zaman Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib mendengar mereka mengkultuskan beliau, bahkan menuhankan beliau, maka beliau pun memberikan hukuman seberat-beratnya kepada mereka. Di antaranya bakar mereka di dalam parit yang menyala api. Sekali lagi, mereka sangat jauh dari mendukung Syiah Rafidhah. Namun Syiah Rafidhah sama dengan orang-orang Nasara, mereka menuhankan Isa bin Maryam, sedangkan Nabi Isa bin Maryam berlepas dari mereka. Maka seorang Muslim harus betul-betul bijak, jangan sampai juga mencelah di antara imam-imam 12-nya Syiah Rafidhah, karena di antara mereka ada sahabat Rasul, ada ahlul baitnya Rasul, ada ulama salaf. Kalau Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan wal Husain, ini jelas ahlul baitnya Rasul SAW, dan ini juga termasuk dari kalangan sahabat Rasul SAW. Adapun putranya tadi, Al-Husain, Ali bin Husain, Ali Zainal Abidin, demikian pula dengan Muhammad bin Ali Al-Baqir, demikian putranya Ja'far As-Sadiq, ini ulama-ulama dari kalangan as-salaf. Maka sekali lagi, jangan sampai kebencian kepada Syiah Rafidhah sampai mungkin na'udzubillah terlontar caci makan kepada imam 12-nya Syiah Rafidhah, yang sekali lagi kebanyakan mereka membenci, berlepas diri daripada Syiah Rafidhah. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata Mansur bin Mu'tamir, aku pun masuk menemui keluarga Ali bin Husain, dan aku bertemu dengan putra beliau yang bernama Muhammad bin Ali, yang dikenal dengan Muhammad Al-Baqir, dalam keadaan duduk di tengah jamaah kaum muslimin, yudzakiruhu, yang memberikan nasihat kepada mereka. Faqama ilayya, dan beliau pun mendatangi diriku, wastaqbalani birrahb,
dan beliau menyambutku dengan hangat. Wa aq'adani ila janbihi, dan aku didudukkan di sebelah beliau. Wa fawadhani al-hadith, dan beliau memberikan aku kesempatan untuk berbicara. Wa syekh fi suffatin yusalli fi musallalahu, sedangkan Ali bin Husain, ayah beliau, sedang dalam keadaan salat ya di ruangan yang khusus. Fatadzakarna ila an afdha bina al-hadith ila an intasattu lahu. Ya, aku pun berbicara panjang lebar menceritakan tentang kenangan sewaktu beliau Mas'ud bin Mu'tamir bersama Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa dzakartu ma kana baini wa baina walidi min al-unsi fazada fi ikrami, sampai Abu Ja'far tadi Muhammad bin Ali bin Husain menambahkan penghormatannya, pemuliaannya kepada. Wa qala amma innahu katsiru dzikri laka, kata Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain, ayahku banyak menyebut tentang dirimu, menyebut tentang Mas'ud bin Mu'tamir. Wa qama ilaihi fil fauri, kemudian beliau pun bergegas memberitahukan kepada ayahnya tentang kedatangan sahabat beliau tadi. Fa'arafahu bimakdami fanfatala min salatihi. Lalu Ali bin Husain pun menyudahi salat beliau. Wa kumna kullana ilai, atau wa kumna kulluna ilai. Kami pun mendatangi tempat beliau salat tadi. Fabaka, Ali bin Husain pun menangis. Wa tadzakral ayyam allati salafat lana, dan beliau mengingat kenangan-kenangan yang indah ketika di Kufah bersama Mas'ud bin Mu'tamir tadi. Wa ja'ala yas'aluni wa yufi fi su'al an ahwali wa ahli man kana istami ma'ana. Dan beliau banyak bertanya tentang keadaan kami di Kufah. Wa qala dzalik. Wa ra'aitu anna hamma fi shalah. Namun aku lihat beliau ini ingin untuk melanjutkan salatnya. Fakultu yarji sayyiduna ila ma huwa fi. Alangkah baiknya jika Anda melanjutkan salat. Wa ana udzakir hadza sayyid fakunna min indi wa raja'na ila sufa allati kunna fiha hatta dakhala khadimun lahu. Lalu kami pun pindah kepada atau ke tempat kami pertama datang, di ruangan tamu lah istilahnya. Falamma ra'ahu aghladalahu fil qaul. Kemudian tiba-tiba datang pembantu beliau dan beliau mengeraskan suara kepada pembantunya. Wa qala kam aqulu laka idza sa'antuka fi hajah fala ta'ruj ala syai'in ghairaha. Kata Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain, aku kalau meminta tolong kepadamu, jangan engkau berpindah ke pekerjaan yang lain. Fa innani muta'alliqul qalbi bika, kan aku membutuhkan dirimu. Faqala, sang pembantu mengatakan, ya sayyidi, wahai tuanku, justu fil masjidil haram ala majlisi Atha ibni Abi Rabah. Ketika aku melewati Masjid Al-Haram, aku melihat majlisnya Atha bin Abi Rabah dari kalangan tabi'in. Fa'idha biqaumin min ahli al-Iraq yuhajuna ashabana al-Hijazin fi mas'alatil irja. Aku mendapati sekelompok orang dari Irak berdebat, berdialog dengan orang-orang dari golongan kita dari negeri Hijaz, kota Mekah, tentang masalah irja, atau murji'ah. Wa qad alat aswatuhum, suara mereka keras sekali. Wa waqaftu alaihim andur ma yakunu minhum. Aku pun melihat apa yang terjadi di antara mereka. Falamma sami Abu Ja'far dzalik wa himali dzalik wa taghayyara launuhu. Ketika sang pembantu menceritakan tentang kejadian di Masjid Haram tadi, di Masjid Atha bin Abi Rabah, Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Husain berubah wajah beliau. Wa qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berulang kali beliau ucapkan, ini musibah. Fa qultu ya sayyidi nahnu bil Iraq aktsaru aqatina fi hadzal hal. Aku, kata Mas'ud bin Mu'tamir, mengatakan, wahai tuanku, bahwasanya kami di Irak, di Kufah, itu waktu kami banyak
tersibukkan dengan masalah ini, yaitu munculnya kelompok-kelompok sesat, di antaranya kelompok al-murji'ah yang mengeluarkan amal daripada al-iman. Wa araka qad aduma alaik, dan aku melihat engkau sangat luar biasa terpukul dengan adanya pembahasan ini. Faqala inna ma aduma alayya li haditsin haddatsani bihi hadzal musalli. Kata Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir Muhammad bin Ali bin Husain, bahwasanya kenapa ini sesuatu yang besar menurutku, karena aku mendengar suatu ucapan yang disampaikan oleh ayahku yang salat tadi. Wa asyara ila abi, qala, ayahku berkata, haddatsani abi Al-Husain ibnu Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Husain, ayahku yaitu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepadaku, qala ijtama'na inda amiril mu'min Ali bin Abi Thalib. Al-Husain berkata, ketika kami berkumpul bersama Amirul Mukminin, yaitu ayah beliau Ali bin Abi Thalib, auladihi wa auladi akhi Ja'far, dan juga putra-putra beliau yang lain, wa kana taibah nafsi fahaddatsana bi badil khalqi. Beliau menceritakan tentang masalah awal penciptaan makhluk, wa anna awwala ma khalaqallahu al-qalam, dan bahwasanya yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, fa ajrahu fil lauhi bima huwa kainil ila yaumil qiyamah, dan bahwasanya Allah telah mencatat takdirnya di Lauhul Mahfuz sampai hari kiamat. Tsumma khalaqal arsy, kemudian Allah menciptakan al-arsy. Ya, meskipun dalam pembahasan ini ada khilaf antara para ulama, apakah arsy yang Allah ciptakan ataukah al-qalam. Wa aqamahu 'alan ma, dan Allah ciptakan atau Allah jadikan di bawah arsy itu ada al-ma, air. Wa ba'daha khalaqas samawati wal ardi, kemudian setelah itu Allah menciptakan langit dan bumi. Hatta inta ila khalqi Adam, kemudian sampai penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Fa unzila ilal ardi, kemudian diturunkan ke muka bumi. Fa ja'alahu khalifatan fiha wa ja'ala lahu nasala, kemudian Allah jadikan Nabi Adam sebagai pemakmur di atas muka bumi, dan Allah jadikan untuk beliau keturunan beliau, wa huwa sukan ard, dan beliau dan putra-putranya penghuni bumi ini. Kemudian wa arsala fi kulli asrin rusulan mubasyirin wa mundhirin, dan beliau mengutus atau Allah mengutus dalam setiap masa para rasul mubasyirin wa mundhirin sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Liyad'uwan nas ila tauhid, agar menyeru manusia kepada at-tauhid. Ini inti sari dakwah para nabi, para rasul, menyeru manusia kepada at-tauhid, ifradullah beribadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullah wasyanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang seruan mereka an ibudullah, ibadah dari Allah, dan tinggalkanlah at-taghut. Kemudian ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja rahimani wa rahimakumullah, kata Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, wa yuqimuhum ala sabil amr wan nahi, dan mereka pun melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Fa ajabahu minhum man aradallahu sa'adatahu, lalu orang-orang yang telah Allah takdirkan kebahagiaan mereka, Allah jadikan mereka mengikuti ajaran para nabi, para rasul tersebut, mengikuti at-tauhid ataupun dakwah tauhid. Falam tazal kullu ummatin ala basiratin min diniha wa bayinatin min amriha ma damat mutamassikatan bi ahdi nabiha. Maka setiap umat mereka senantiasa di atas agamanya, di atas ajaran nabinya, muqimatan ala ma farakatu alaih, dan mereka pun mengikuti apa yang ditinggalkan oleh para nabi-nabi mereka. Hatta idza aradallahu ihlakaha nabagha fihim al-araiyun, sampai ketika Allah menghendaki kebinasaan mereka, Allah jadikan di antara mereka al-araiyun, yang hanya mengikuti akal pikiran mereka. Dan ini inti pembahasan dari kisah ini, yaitu tahzir, peringatan dari ulama salaf, dari ahli baitnya Rasul, dari Ali bin Abi Thalib, tentang bahayanya al-araiyun, yaitu orang-orang yang beragama
hanya berlandaskan akal semata atau yang lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena kata beliau, syayatinul ins. Dan mereka digelari dengan setan-setan dari kalangan manusia. Ini ya kelompok yang menyesatkan kaum muslimin. Fastazalluhum an-nahji anbiya. Mereka inilah yang menggelincirkan, menyesatkan manusia dari jalan nabi-nabi mereka. Wa zakhrafu lahum batila da'ahum ilaih, dan menghiasi ya pendapat-pendapat akal pikiran mereka dengan ucapan-ucapan yang indah, ya dengan casing-casing yang indah. Falam yakun lillahi fihim hajah, sedangkan Allah tidak butuh kepada mereka. Fa ahlakahumullah, maka Allah binasakan mereka. Wajadala linnasi dinahum binabin akhar, lalu Allah menjadikan ya agama mereka ini diperbaharui oleh nabi yang lainnya. Wa inni khasyitu an yakuna qasara ila hadhil ummah haula'i syayatin. Dan kata Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, dan aku khawatir ya umat ini telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai korban-korban setan-setan ya dari kalangan jin dan juga manusia. Wa istirja'i wa ma'angkutuhu lidzalik, ya. Dan ya atau kata siapa namanya Muhammad bin Ali bin Husain, dan ketika aku mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu karena sebab ini aku khawatir munculnya kelompok murji'ah atau kelompok-kelompok sesat yang lain, itu merupakan tanda dibinasakannya umat ini sebagaimana dibinasakannya umat-umat sebelumnya. Kemudian dibawakan oleh Syekh Abdul Razak, qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah, berkata Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in yang juga merupakan rawi kisah ini, fata'amaltu ma qalahu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika aku merenungkan ucapan Ali bin Abi Thalib tadi, ya, fawajatuhu mubayyan fil Quran. Aku dapati itu ada dalam Al-Quran. Yaitu ucapan bahwasanya atau ucapan Ali bin Thalib bahwasanya para pengekor akal, para penuhan akal yang lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah, mereka ini digelari dengan setan jin dan manusia atau setan dari kalangan manusia. Ini penjelasannya, dalilnya ada pada Al-Quran. Kata Abdullah bin Mubarak, Kilalahu fi ayyi maudi. Dalam ayat apa itu atau surat apa itu? Qala fi suratil An'am. Dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Allah mengatakan, demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang indah untuk menipu manusia. Walau sya'a rabbuka ma fa'al, seandainya Rabbmu berkehendak, tidaklah mereka melakukannya. Fadarhum wa ma yaftan, tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, fasammallahu azza wa jalla al-falasifa wal mutakallimin fi hadil ayat bi khamsati asma. Kata sekali lagi ulama tabi'in Abdullah bin Mubarak rahimahullah, Allah menamakan, menggelari kelompok filsafat ahli kalam di dalam ayat ini surat Al-An'am 112 dan seterusnya dengan 5 gelar. Ya, Allah menggelari mereka dengan 5 gelar. Apa itu? Yang pertama, sammahum a'da'an nubuwah. Mereka kelompok filsafat ahli kalam penuhan akal adalah musuh-musuh kenabian. Yang kedua, wasammahum syayatinal ins. Allah menamakan mereka, menggelari mereka dengan setan-setan dari kalangan manusia. Waqad qala fi hadhihi surah, Allah berfirman dalam surat tadi Al-An'am 112, wa inna, atau dalam ayat yang lain, wa inna syayatina la yuhuna ila awli'im liyujadilukum, dan para setan-setan itu mewahyukan kepada wali-walinya untuk mendebat kalian.
yakni syayatinul jinni yuhuna ila awliya'i min syayatinil insi yujadilukum. Ya, setan-setan dari kalangan jin membisikkan kepada wali-wali mereka dari kalangan setan manusia untuk mendebat, ya, yang mendebat kebenaran, mendebat akidah yang sahihah. Itu pada hakikatnya Allah katakan setan dari kalangan al-ins, manusia. Wasamma qaulahum zukhrufan. Yang ketiga, Allah namakan ucapan mereka dengan zukhrufan, yaitu ucapan yang dihiasi, kebatilan yang dihiasi. Wa huwa alladhi yaruqu dhahiruhu wa laysa tahtahu maknan yatahassal. Ya, sekali lagi, ini seperti bangkai yang dibungkus dengan bingkai yang sangat indah. Wasamma ghururan. Allah namakan ucapan mereka itu ghururan, tipuan. Wa huwa kasarat yahsabuhu ad-dham'anu ma, seperti fata morgana yang dikira itu ada airnya oleh orang yang haus. Hatta idza ja'u lam yajidu syai', ketika didatangi tidak ada sesuatu apapun. Wasama iftiraan, dan Allah namakan yang kelima dari perbuatan mereka ini, para penuhan akal, iftiraan. Apa yang mereka perbuat, apa yang mereka katakan hanyalah kedustaan, kebohongan. Ya annahu qala fadarhum wa ma yaftaru. Ini sekali lagi kata seorang ulama tabi'in, akidah, manhaj, ucapan, statement ahli kalam, orang-orang filsafat, ataupun yang lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan 5 gelar ini. Yang pertama tadi, musuh kenabian, setan manusia, ucapan yang dihias-hiasi, tipu daya, ataupun kedustaan. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, walitasra ilai afidatul ladzina la yu'minu bil akhirah, agar orang-orang yang hatinya tidak beriman kepada akhirat itu berpaling kepada mereka. Ayyamin ila zafarifihim man la yu'min billah wal yawmil akhir. Bisikan, ucapan dari setan-setan jin dan manusia tadi itu tujuannya untuk memalingkan, terutama tadi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Alhamdulillah. Tsumma qala waliyadau waliyaktarifu ma hum muqtarifun. Dan masih panjang lagi ayat-ayatnya. Kemudian yang terakhir kata Allah, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau Nabi Muhammad mengikuti kebanyakan manusia yang ada di atas muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jalla bidalik annal kasra wal intishar fi ahlil batil wa anal haqqa inda iktirabi sa'ila dha'fin wa duthun. Dari ayat 116 surat Al-An'am ini, kata Abdul Barak tadi, bahwasanya ini menunjukkan mayoritas atau banyak manusia itu termasuk ahli batil. Wa intuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa anil haqqa inda iktirabi sa'ila dha'f. Sedangkan kebenaran ketika dekat dengan hari kiamat itu sangat sedikit, sangat minoritas. Maka seorang muslimah yang bijak tidak melihat kepada banyaknya follower, banyaknya pengikut, namun melihat kepada qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Kebenaran tidak bisa diukur dengan mayoritas, kebenaran tidak bisa dilihat dari gelar, namun dilihat apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh ataukah tidak. Wa hukiya an Ishaq bin Ibrahim al-Handali annahu su'ila an qaulin Nabi sallallahu. Pernah suatu saat seorang ulama salaf yang bernama Ishaq bin Ibrahim al-Handali ditanya tentang sabda Rasul, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imah, atau la tazalu min ummati ta'ifatun qa'imah bil haqqi dhahirin ala man siwahum ila yaumil qiyamah. Senantiasa dari umatku ada sekelompok yang tegak di atas kebenaran, nampak di atas kebenaran sampai hari kiamat. Kata Ishaq bin Ibrahim al-Handali, at-ta'ifa dunal alaf. Yang dikatakan ta'ifah
itu kurang dari 1.000 orang. Artinya mayoritas banyak yang sesat, sedikit yang di atas kebenaran. Maka ma'asal muslimin, ini sebuah cambuk bagi kita untuk istiqomah di atas kebenaran, meskipun sedikit yang mengikuti, meskipun banyak yang memusuhi, yang membuli, yang menjauhi, yang mengusir, dan seterusnya. Ya, sebagaimana kata Fudail bin Iyad, ilzam tariqal huda, wala yadruka qillatu salikin. Pegang erat jalan kebenaran, meskipun sedikit yang mengikuti. Kemudian, wa iyyaka wa turqad dhalal. Hati-hati dari jalan kesesatan. Wala tahtar bi kathatil halik. Dan jangan tertipu dengan banyaknya yang sesat. Ya, mungkin sampai di sini apa yang bisa kita kaji dari Al-Mandhumah Ar-Ra'iyah fi Sunnah, meskipun ada satu riwayat yang panjang lebar, cuma sebagaimana kata Syekh Abdul Razak, ini ya tidak terlalu penting atau tidak banyak manfaatnya untuk kita ya bahas. Ya, ini saja yang bisa kita sampaikan dari kitab, sekali lagi, Syarah Mandhumah Ar-Ra'iyah fi Sunnah. Nasallahu ta'ala an yahtima lana bima khatama bihi lil mustabsirin minal muttabi'in alladzina lam tazal bihim al-ahwa. Ya, alhamdulillah ladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz atas pemaparan materinya pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan siang hari ini, Anda dapat bertanya melalui pesan WhatsApp di 0218236543 atau melalui telepon di 0218236543. Pertanyaan pertama akan kita bacakan dari pesan WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berinteraksi dengan kelompok menyimpang yang lain yang masih mengaku bagian dari Islam? Silakan Ustaz. Agak kurang dengar suaranya. Ya, bagaimana metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berinteraksi dengan kelompok menyimpang yang lain yang masih mengaku bagian dari Islam, Ustaz? Silakan Ustaz. Saya ya masih kurang dengar, cuma yang saya tangkap bagaimana berinteraksi dengan kelompok-kelompok sesat itu kalau nggak salah. Maka kita jawab bahwasanya seorang muslim yang sudah tahu akidah salaf, manhaj salaf, maka dia akan sangat waspada, berhati-hati. Ya, di antaranya tidak bermajlis dengan mereka, tidak bermesraan dengan mereka. Ini adalah perintah Allah, perintah Rasulnya, dan juga wasiat para ulama salaf. Allah berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang mereka mengotak-ngatik ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Fa'arid an, menjauh dari mereka. Allah juga berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taqudu ma'hum. Atau Allah mengatakan telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, apabila ayat-ayat Allah dikufuri, ayat-ayat Allah diotak-atik, diperolok, maka jangan bermajlis dengan mereka. Demikian pula Rasul SAW, beliau mengatakan, man sami'a ahadukum bid-dajjal falyan'a anhu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar tentang keluarnya Dajjal, maka menjauh darinya. Fa inna rajul yahsibu annahu mu'min fayattabi'u lima yab'atsu min syubhat. Ya, kata Rasul, ada seseorang yang dia mengira kuat imannya, namun ketika dia mendekat kepada Dajjal, dia ikut syubhatnya Dajjal, naudzubillah min dzalik. Dan kata Imam Ibnu Battah Al-Ubari, fitnahnya alil bidah lebih dahsyat daripada fitnahnya Ad-Dajjal. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mubdatul qulub. Jangan kalian bermajlis dengan al-bidah.
karena duduk bermajlis dengan orang-orang sesat yang ahli bidah tadi, ini bisa mendatangkan penyakit dalam hati. Demikian pula Abu Kilabah dari kalangan tabi'in mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim. Kata Abu Kilabah, jangan bermajlis dengan ahli ahwa, orang-orang yang sesat. Jangan berdialog dengan mereka, karena aku khawatir mereka akan menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan mereka. Ya, maka sekali lagi harus berhati-hati sebagaimana kita sampaikan tadi, kalau kita mau istiqomah di atas akidah salaf, jauhi ahli al-bidah, jauhi majlis ahli bidah, jangan bermesraan dengan mereka, karena sekali lagi hidup sekali, harus betul-betul ya berhati-hati dari ahli al-bidah tersebut. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustadz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Masih akan kita bacakan dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, saya ada masalah yang ilmunya saya belum tahu secara pasti, yaitu apa hukumnya bersenggema siang hari bukan bulan Ramadan pada saat istri sedang puasa untuk mengkodok puasanya Ustadz. Bagaimanakah hukumnya? Mohon pencerahannya Ustadz. Silakan Ustadz. Apa? Suaranya nggak nyambung kelihatan. Kami ulangi Ustadz. Saya ingin bertanya berkaitan tentang hukum bersenggema di siang hari Ustadz. Pada saat istri sedang puasa atau mengganti puasa Ramadannya atau mengkodok puasanya Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Sambungan kembali dengan Ustadz. Pertanyaannya berkaitan tentang ini Ustadz, hukum bersenggema di siang hari, tetapi bukan bulan Ramadan, pada saat istri disudahi aja dulu ya. Wah, nah baik, mohon maaf karena ada kendala teknis untuk kajian pada kesempatan hari ini kita cukupkan. Kami persilahkan untuk Ustadz memberikan ikhtitam untuk kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Wallahu ta'ala, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Abdurrahman Thayyib LC Hafidhullah Ta'ala yang telah memberikan tambahan ilmunya pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan kesehatan untuk Ustadz beserta keluarga. Dan kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kami ucapkan syukran jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda pada kesempatan siang hari ini. Kami segenap kru yang bertugas undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.